Jenis-jenis kejahatan pada media sosial. 1. Penipuan phishing. Seperti namanya, phishing yang dapat diartikan pelaku memancing para korbannya untuk memberikan identitas dan informasi pribadi. Banyak orang yang tak sadar sedang terkena penipuan phishing karena pelaku yang pintar berbicara dengan memancing pertanyaan-pertanyaan jebakan kepada korban. 2. Peretasan. Peretasan merupakan upaya menyusup kepada sistem komputer tanpa izin. Beberapa hal yang biasa dilakukan para peretas yaitu membobol sistem, mencuri data pribadi, dan data keuangan. 3. Cyberstalking. Cyberstalking merupakan penggunaan internet dan teknologi lainnya untuk menguntit atau meneror korban. Penguntit akan melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Selain membuat korban merasa terganggu, perilaku penguntit tersebut dapat pula membahayakan nyawa korban. 4. Cyberbullying. Cyberbullying merupakan perundungan atau penindasan yang dilakukan secara online melalui internet dan teknologi lainnya. Biasanya, hal ini terjadi pada kolom komentar di berbagai media sosial. Menganalisis tingkat kejahatan. Yang pertama, penipuan phishing. Korban dapat kehilangan data pribadi dan informasi keuangan yang dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, identitas korban juga bisa dicuri dan disalahgunakan untuk tujuan kriminal. Yang kedua, peretasan. Peretasan dapat menyebabkan kebocoran data sensitif baik untuk individu maupun organisasi. Hal ini dapat merusak reputasi, mengakibatkan kerugian finansial, dan menimbulkan masalah hukum. Data yang dicuri juga dapat digunakan untuk penipuan lebih lanjut. Yang ketiga, cyberstalking. Dampak dari cyberstalking termasuk rasa takut, kecemasan, dan stres yang berkepanjangan bagi korban. Mereka mungkin merasa terancam dan tidak aman, yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidup mereka. Dalam beberapa kasus cyberstalking berujung pada tingkat kekerasan fisik. Yang keempat, cyberbullying. Cyberbullying dapat menyebabkan dampak emosional yang serius termasuk depresi, kecemasan, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri. Korban seringkali merasa terisolasi dalam kehilangan dukungan sosial. Selain itu, cyberbullying juga dapat mempengaruhi presentasi akademik dan hubungan sosialisasi korban. 6 contoh kasus dari kejahatan di media sosial. Yang pertama, pencurian data pribadi. Hacker berhasil mengakses database pengguna dari sebuah perusahaan e-commerce dan mencuri data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor kartu kredit. Yang kedua, serangan ransomware. Sebuah rumah sakit di Jakarta diserang ransomware yang mengakibatkan sistem informasi mereka terkunci dan tidak dapat diakses. Yang ketiga, phishing melalui email. Banyak pengguna yang menerima email yang tampaknya berasal dari bank meminta mereka untuk memperbarui informasi akun di situs palsu. Keempat, hacking situs pemerintah. Situs resmi pemerintah diretas oleh kelompok hacker yang mengubah informasi penting dan menyebarkan berita palsu. Yang kelima, perdagangan data di dark web. Data pribadi dan informasi keuangan hasil pencurian dijual di dark web oleh sindikat cybercrime. Yang keenam, cyberstalking. Seseorang individu menjadi korban cyberstalking di mana pelaku terus-menerus mengintimidasi dan mengancam melalui media sosial. Jika dihubungkan dengan undang-undang, maka 1. Pencurian data pribadi. Ini melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi yang melarang penyalahgunaan data pribadi. Dalam hal ini, perusahaan juga dapat dikenakan sanksi karena tidak melindungi data penggunanya dengan baik. 2. Serangan ransomware. Tindakan ini berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang mengatur tentang perlindungan data dan informasi. Rumah sakit tersebut dapat mengajukan hukum terhadap pelaku berdasarkan UU ITE. 3. Phishing melalui email. Tindakan ini melanggar UU ITE yang mengatur tentang larangan penipuan akses ilegal. Pengguna yang menjadi korban dapat melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwenang. 4.
Hacking situs pemerintah. Ini merupakan pelanggaran terhadap UU ITE yang melindungi sistem elektronik dan informasi publik. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Perdagangan data di dark web. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang perlindungan data. Penegak hukum dapat dilakukan untuk menindak pelaku yang terlibat dalam perdagangan data ilegal. Yang keenam, cyberstalking. Tindakan ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU ITE yang mengatur tentang perlindungan individu dari cybercrime. Korban dapat melaporkan pelaku kepada pihak berwajib untuk mendapatkan pelindungan hukum.